Di tengah pesta mewah itu, aku mendengar rintihan dari gudang belakang yang digembok rantai. Saat linggis di tanganku berhasil menjebol pintu, duniaku runtuh seketika. Di sudut gelap yang bau busuk, anak kandungku sedang memungut sisa tulang di lantai, gemetar ketakutan melihatku. Saat aku berbalik menatap ibu mertuaku, dia malah. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit Jakarta sore itu gelap gulita, seolah menahan beban air yang siap tumpah ruah membanjiri kota. Di dalam kabin mobil Alphard hitam yang melaju membelah kemacetan tol bandara, Naysila Mirdad duduk gelisah. AC mobil yang dingin tidak mampu mendinginkan hatinya yang terasa panas dan berdebar kencang sejak pesawat lepas landas dari Singapura. Seharusnya, Naysila masih berada di sana untuk 3 hari lagi. Ada kontrak properti senilai miliaran rupiah yang harus ia tanda tangani. Namun, semalam, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia mendengar suara Arka, putra sematawayangnya yang baru berusia 5 tahun, memanggilnya lirih dari tempat yang gelap dan sempit. Mama haus. Suara itu begitu nyata, begitu menyayat, hingga Naysila terbangun dengan keringat dingin membasahi piyamanya. Pak Asep, tolong agak cepat ya, pinta Naysila pada supir pribadinya. Nada suaranya bergetar, meski ia berusaha menyembunyikannya. Baik, Bu Nay. Tapi macetnya parah sekali ini, sepertinya ada kecelakaan di depan, jawab Pak Asep sambil melirik kaca spion tengah, melihat wajah majikannya yang pucat pasi. Naysila kembali menatap layar ponselnya. Tidak ada pesan dari Fandi, suaminya. Tidak ada foto terbaru Arka yang biasanya dikirimkan oleh pengasuh Arka, Mbak Siti. Ah, Mbak Siti. Mengingat nama itu membuat dada Naysila semakin sesak. 2 hari sebelum keberangkatannya ke Singapura, mertuanya, Ibu Helsi, tiba-tiba memecat Mbak Siti dengan alasan tidak becus kerja dan mencuri gula. Padahal, Naysila tahu betul kejujuran Mbak Siti. Tapi karena Naysila sedang terburu-buru mengejar flight dan tidak ingin ribut, ia mengalah. Ia menitipkan Arka sepenuhnya pada Fandi dan Ibu Helsi. Fandi ayahnya, Ibu Helsi neneknya. Tidak mungkin mereka menelantarkan darah daging sendiri, gumam Naysila mencoba mensugesti dirinya sendiri. Namun, hati kecil seorang ibu tidak bisa dibohongi. Ada yang salah. Sangat salah. Ia mencoba menelepon Fandi untuk yang kelima kalinya. Tut, tidak diangkat. Ia menelepon rumah. Nada sibuk. Ia menelepon ponsel Ibu Helsi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Naysila membanting pelan ponselnya ke jok kulit yang empuk. Rasa curiga itu kini berubah menjadi kepanikan yang mencekik. Arka adalah segalanya bagi Naysila. Semua kerja kerasnya, semua perusahaan yang ia bangun dari nol, rumah mewah bak istana yang ia beli dengan keringatnya sendiri, semuanya untuk Arka. Jika sehelai rambut pun jatuh dari kepala anaknya karena kelalaian orang lain, Naysila bersumpah tidak akan memaafkannya. Mobil akhirnya keluar dari tol dan memasuki kawasan perumahan elit di Jakarta Selatan. Hujan mulai turun deras, memukul-mukul kaca jendela mobil seperti ketukan jari yang tidak sabar. Saat mobil berbelok ke jalan utama kompleks rumahnya, mata Naysila menyipit. Dari kejauhan, ia bisa melihat rumah mewahnya terang benderang. Bukan terang biasa, tapi terang pesta. Ada lampu sorot yang menembus pagar tinggi. Ada deretan mobil parkir sembarangan di depan gerbang hitam bercorak emas miliknya. Pak Asep, matikan lampu utama mobil. Jangan bunyikan klakson. Masuk pelan-pelan, perintah Naysila dingin. Insting bisnisnya yang tajam kini beralih menjadi insting berburu. Ia perlu menangkap basah apapun yang sedang terjadi di sana. Pak Asep mengangguk, merasakan aura majikannya yang berubah drastis dari cemas menjadi waspada. Mobil merayap pelan, berhenti tepat di depan gerbang yang sedikit terbuka. Naysila turun tanpa menunggu dipayungi. Hujan membasahi blazer brandednya, merusak tatanan rambutnya, tapi ia tidak peduli. Ia melangkah mendekati gerbang, dan suara musik dangdut koplo yang diputar dengan volume maksimal terdengar memekakan telinga. Di sana, di halaman luas rumahnya yang seharusnya tenang, sebuah pesta besar sedang berlangsung. Naysila berdiri mematung di balik pilar pagar,
mengamati pemandangan di hadapannya dengan napas tertahan. Halaman depannya yang asri kini penuh sesak. Tenda dekorasi berwarna biru emas terpasang megah. Ada badut yang sedang meniup balon, ada stan popcorn, gulali, dan prasmanan catering mewah yang Naysila kenal sebagai catering termahal di kota ini. Spanduk besar terbentang di atas pintu masuk utama, Happy 5th Birthday Raja, cucu kesayangan Oma. Darah Naysila mendidih hingga ke ubun-ubun. Raja, anak dari adik iparnya, Glenca Cisara. Hari ini memang ulang tahun Raja. Tapi yang membuat Naysila gemetar menahan amarah bukan karena pestanya, melainkan karena kemewahan ini dibayar pakai uang siapa? Kartu kredit tambahan yang ia berikan pada Fandi untuk keperluan darurat, pasti telah digesek habis-habisan. Tapi pertanyaan yang lebih besar menghantam kepalanya, di mana Arka? Arka dan Raja seumuran. Jika Raja dirayakan semewah ini, Arka pasti ada di sana, kan? Ikut bermain, ikut tertawa. Mata Naysila menyapu kerumunan tamu. Ia melihat teman-teman sosialita Ibu Helsi yang berdandan menor, tertawa sambil memamerkan perhiasan. Ia melihat Glenca, adik iparnya, mengenakan gaun sutra merah menyala, gaun yang rasanya pernah Naysila lihat di butik langganannya dan harganya puluhan juta. Glenca sedang sibuk menerima kado-kado mahal dari tamu. Dan di tengah-tengah panggung kecil, Ibu Helsi sedang memegang mikrofon, wajahnya berseri-seri penuh kesombongan. Terima kasih jeng-jeng semua sudah datang. Ya beginilah kalau cucu kesayangan ulang tahun, omanya harus all out dong. Makan yang banyak ya, cateringnya ini spesial loh, satu piringnya seharga gaji pembantu sebulan. Seloroh Ibu Helsi diikuti tawa membahana para tamunya. Fandi, suaminya, duduk di pojok dekat meja minuman. Ia tampak kacau. Kemejanya kusut, wajahnya kuyu, dan ia terus-menerus menenggak gelas demi gelas punch buah yang sepertinya sudah dicampur alkohol. Matanya gelisah, terus melirik ke arah pintu belakang rumah, bukan menikmati pesta. Naysila sudah cukup melihat. Ia mendorong gerbang besi itu lebar-lebar, hingga menimbulkan bunyi berderit yang keras, namun tertelan suara musik. Ia berjalan membelah kerumunan. Langkah kakinya tegas, tatapannya tajam setajam silet. Beberapa tamu yang menyadari kehadirannya langsung terdiam, menyikut teman di sebelahnya. Itu Naysila kan? Loh, bukannya dia di luar negeri? Mati, kok mukanya seram begitu? Bisik-bisik mulai menjalar seperti api. Musik tiba-tiba terasa sumbang. Ibu Helsi yang sedang tertawa di panggung, matanya tak sengaja bertabrakan dengan tatapan Naysila. Mikrofon di tangannya terlepas, jatuh berdebum, menimbulkan suara feedback yang melengking menyakitkan telinga. Nguung. Semua orang menutup telinga. Keheningan yang canggung menyelimuti pesta itu seketika. Nay, suara Ibu Helsi tercekat, wajahnya yang penuh bedak tebal mendadak pucat. Senyum palsunya luntur seketika. Glenca yang sedang membuka kado menoleh, matanya terbelalak. Kak Nay, kok udah pulang? Tanyanya tergagap. Tangannya refleks menyembunyikan kotak perhiasan ke belakang punggungnya. Naysila tidak menjawab sapaan mereka. Ia terus berjalan, melewati Glenca yang ketakutan, melewati teman-teman arisan mertuanya yang menunduk malu, dan berhenti tepat di depan Fandi yang baru sadar istrinya datang. Gelas di tangan Fandi jatuh pecah berantakan. Sayang, Kak, kamu bilang pulang lusa. Naysila menatap suaminya dengan tatapan yang bisa membekukan air. Ia tidak peduli pada bajunya yang basah, tidak peduli pada tatapan ratusan mata. Ia hanya punya satu pertanyaan. Fandi, suara Naysila rendah namun terdengar jelas di keheningan itu. Di mana anakku? Suasana pesta yang tadinya meriah kini berubah mencekam seperti suasana pemakaman. Fandi tergagap, bibirnya gemetar hebat. Ia melirik ibunya, Ibu Helsi, meminta pertolongan. Gestur tubuh seorang pengecut yang sangat Naysila benci. Ibu Helsi buru-buru turun dari panggung, memasang kembali topeng keramahannya meski terlihat retak di sana-sini. Ia menghampiri Naysila, mencoba merangkul bahu menantunya yang basah kuyup. Aduh, Naysila sayang, kenapa pulang nggak bilang-bilang? Kalau bilang kan mama bisa suruh supir jemput pakai mobil yang satunya, nggak perlu basah-basahan begini. Ayo masuk dulu, ganti baju. Naysila menepis kasar tangan mertuanya.
Jangan sentuh saya, desisnya. Saya tanya sekali lagi. Di mana Arka? Kenapa di pesta ulang tahun sepupunya sendiri, dia tidak ada? Glenca ikut mendekat, mencoba membantu ibunya. Kak Nai, jangan emosi dulu dong. Malu dilihat banyak orang. Arka ada kok. Di mana? Bentak Naysila. Suaranya menggelegar, membuat badut di pojok ruangan sampai berhenti bergerak. Dia lagi tidur. Nai, sela Fandi cepat, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Tadi badannya agak hangat. Demam. Jadi mama suruh dia istirahat di kamar atas biar nggak nularin Raja dan teman-temannya. Ya kan, Ma? Ibu Helsi mengangguk cepat. Terlalu cepat. Iya. Betul itu. Arka sakit, kasihan kalau dipaksa ikut pesta. Mama suruh dia tidur nyenyak di kamarnya. Kunci pintunya mama pegang biar dia nggak diganggu. Naysila menatap mereka bertiga bergantian. Fandi yang menunduk, Glenca yang menggigit bibir, dan Ibu Helsi yang matanya berkedip panik. Insting ibunya berteriak keras, bohong. Tanpa babe ibu, Naysila berbalik dan berlari masuk ke dalam rumah. Ia menaiki tangga marmer melingkar itu dengan cepat, meninggalkan jejak air dan lumpur di lantai yang baru dipoles. Nay, tunggu. Jangan dibangunin. Teriak Ibu Helsi sambil berlari mengejar dengan napas ngos-ngosan karena berat badan dan kebaya ketatnya. Naysila sampai di depan pintu kamar Arka di lantai 2. Pintu itu tertutup rapat. Naysila memutar gagang pintu. Terkunci. Buka kuncinya. Perintah Naysila pada Fandi yang baru sampai di belakangnya. Kuncinya dibawa Bibi. Alibi Fandi lemah. Naysila tidak punya waktu untuk drama. Ia mundur 2 langkah, lalu dengan sekuat tenaga menendang pintu kamar berbahan kayu jati itu tepat di bagian kuncinya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Suara hantaman itu menggema di seluruh rumah. Brak, pintu terbuka paksa. Naysila langsung menyerbu masuk. Arka, sayang, mama pulang. Hening. Kamar itu kosong. Bukan hanya kosong karena tidak ada orang, tapi kosong dari kehidupan. Sprei tempat tidur Arka rapi sempurna, tanpa kerutan sedikitpun, seolah tidak pernah ditiduri berhari-hari. Tidak ada obat di meja nakas jika dia memang sakit. Bahkan debu tipis terlihat melapisi meja belajarnya. Boneka beruang kesayangan Arka tergeletak di lantai dalam posisi tertelungkup, berdebu. Naysila menyentuh sprei itu. Dingin. Ia membuka lemari pakaian. Baju-baju Arka masih ada, tapi berantakan, seolah ada yang mengambil beberapa potong dengan asal-asalan. Naysila berbalik perlahan, menatap Fandi dan Ibu Helsi yang berdiri mematung di ambang pintu. Wajah Naysila kini merah padam, air mata kemarahan mulai menggenang di pelupuk matanya. Kalian bilang dia tidur di sini? Tanya Naysila dengan suara bergetar menahan ledakan. Tempat tidur ini bahkan tidak disentuh selama berhari-hari. Kemana kalian bawa anakku? Apa kalian titipkan ke panti asuhan? Atau ke rumah saudaramu di kampung? Ibu Helsi maju, mencoba bersandiwara lagi. Ya ampun mama lupa. Tadi pagi dia rewel banget minta ke tempat Tante Marni. Karena mama sibuk urus pesta raja, jadi mama izinkan dia dijemput Tante Marni. Iya, dia di sana. Tante Marni meninggal bulan lalu, Bu Helsi, potong Naysila dingin. Kebohongan mertuanya semakin tidak masuk akal. Wajah Ibu Helsi pucat pasi seperti mayat. Ia lupa kalau sepupunya itu sudah tiada. Glenca menyikut ibunya dengan panik. Maksud mama? Tante Rina, ralat Glenca asal. Naysila tertawa. Tawa yang mengerikan, kering, dan penuh ancaman. Cukup. Aku tidak butuh omong kosong kalian. Naysila berjalan keluar kamar, menabrak bahu Fandi dengan keras hingga suaminya terhuyung. Ia kembali menuruni tangga. Ia akan mencari anaknya sendiri, ke setiap sudut rumah ini. Naysila memeriksa setiap ruangan di lantai 1. Kamar tamu, kosong. Ruang kerja, kosong. Dapur bersih, hanya ada para pelayan catering yang sedang sibuk menata piring. Para pelayan rumah tangga yang biasa bekerja pada Naysila tampak ketakutan. Mereka berdiri merapat ke tembok, menundukkan kepala. Salah satu dari mereka, Bei Inah,
Pembantu senior yang sudah bekerja 5 tahun, menatap Naysila dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya bergerak-gerak ingin mengatakan sesuatu, tapi tatapan tajam Ibu Helsi yang baru turun dari tangga membuat Bei Inah kembali menunduk, gemetar. Naysila menangkap gelagat itu. Ia menghampiri Bei Inah, mencengkeram lembut bahu wanita tua itu. Bei Inah, bisik Naysila. Bibi tahu saya kan? Saya tidak pernah jahat sama Bibi. Tolong jujur. Di mana Arka? Bei Inah menangis, air matanya jatuh membasahi daster seragamnya. Ia tidak berani bicara, tapi matanya melirik sekilas, sangat cepat, ke arah pintu belakang yang menuju area servis dan gudang. Isyarat itu cukup bagi Naysila. Ia melepaskan Bei Inah dan berjalan cepat menuju pintu belakang. Nay, mau kemana? Di belakang becek, kotor. Banyak sampah pesta. Seru Glenca berusaha menghalangi jalan dengan merentangkan tangan. Minggir. Naysila mendorong Glenca hingga wanita itu jatuh terduduk di lantai keramik. Glenca menjerit dramatis. Aduh, kasar banget sih jadi orang. Naysila tidak peduli. Ia membuka pintu belakang. Hujan deras langsung menerpa wajahnya. Area belakang rumah itu gelap, hanya diterangi lampu taman yang remang-remang. Di sana ada area cuci, jemuran, dan sebuah bangunan kecil terpisah dari rumah utama, gudang lama. Gudang itu dulunya dipakai untuk menyimpan perabot rusak atau barang bekas renovasi. Tempatnya lembab, jarang dibersihkan, dan Naysila ingat betul dia sudah menyuruh Fandi memanggil tukang untuk merenovasinya bulan depan karena banyak tikus. Naysila melangkah menembus hujan. Sepatu hak tingginya menjejak lumpur. Semakin dekat ke gudang, hatinya semakin sakit. Perasaannya tidak enak. Saat ia berada sekitar 2 meter dari pintu gudang yang terbuat dari kayu lapuk dan seng, ia berhenti. Di antara suara rintik hujan yang deras, telinganya menangkap suara lain. Bukan suara tikus. Bukan suara angin. Dok, dok, dok. Suara ketukan lemah dari dalam gudang. Sangat lemah, seperti tenaga terakhir seseorang. Lalu terdengar suara yang membuat jantung Naysila berhenti berdetak sesaat. Ma buka. Itu suara Arka. Dunia Naysila runtuh. Langit seolah runtuh menimpa kepalanya. Anaknya, putra mahkotanya, permata hatinya. Ada di dalam gudang busuk itu. Naysila menerjang pintu gudang. Terkunci. Bukan hanya dikunci biasa, tapi ada gembok besar berkarat yang melilit rantai besi di gagang pintunya. Arka, Arka, ini Mama, Nak. Arka dengar Mama. Naysila berteriak histeris sambil memukul-mukul pintu kayu itu. Mama takut gelap. Suara Arka terdengar semakin lirih, diiringi batu kering yang menyakitkan. Naysila berbalik, menatap Fandi, Helsi, dan Glenca yang kini berdiri di ambang pintu belakang rumah, terlindung dari hujan di bawah kanopi. Mereka melihat Naysila dengan wajah pias. Tidak ada rasa bersalah, hanya ketakutan karena ketahuan. Mana kuncinya? Teriak Naysila, suaranya parau bercampur air mata dan air hujan. Buka pintu ini sekarang. Kuncinya hilang. Nay, sumpah, seru Fandi dari kejauhan, tidak berani mendekat. Itu pintu macet. Kita nggak sengaja. Jangan marah dulu. Nggak sengaja kalian gembok? Nggak sengaja kalian rantai? Naysila meraung. Ia mengguncang gembok itu dengan tangan kosong sampai kuku-kukunya patah dan jarinya berdarah. Tapi gembok itu terlalu kuat. Jangan lebay deh, Nay, teriak Glenca. Dia cuma dihukum sebentar karena nakal mecahin vas bunga Mama. Biar dia belajar disiplin. Anak manja kayak gitu emang harus dikerasin. Kalimat itu adalah pemicu terakhir. Tali kewarasan Naysila putus. Naysila tidak lagi melihat mereka sebagai keluarga. Di matanya, mereka adalah monster. Dan monster harus dihadapi dengan senjata. Naysila berlari kencang menuju garasi mobil yang terbuka. Para tamu pesta yang mendengar teriakannya mulai berkumpul di teras belakang, berbisik-bisik sambil merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Naysila tidak peduli. Ia membuka bagasi mobil Alphardnya, mengobrak-abrik kotak perkakas darurat, dan menemukan apa yang ia cari, sebuah linggis besi panjang berwarna merah. Dengan linggis di tangan kanan,
Naysila berjalan kembali ke arah gudang. Wajahnya basah oleh hujan, rambutnya lepek, matanya menyala merah. Ia terlihat seperti malaikat maut yang datang menjemput nyawa. "Nay, jangan gila kamu. Itu merusak properti," teriak Ibu Helsi histeris melihat menantunya membawa senjata tumpul. "Satpam, tahan dia." Dua orang satpam komplek yang disewa untuk menjaga pesta berlari mendekat, tapi langkah mereka terhenti saat melihat sorot mata Naysila. "Siapapun yang berani menghalangi saya pastikan kalian membusuk di penjara karena menghalangi penyelamatan nyawa," ancam Naysila. Suaranya dingin dan mematikan. Para satpam itu mundur teratur, tidak berani mengambil risiko. Naysila sampai di depan pintu gudang. Tanpa ragu sedetik pun, ia mengayunkan linggis itu sekuat tenaga. Terang. Hantaman besi bertemu besi. Bunga api memercik. Gembok itu penyok, tapi belum lepas. Tangan Naysila terasa kebas, getarannya menjalar sampai ke bahu. Tapi rasa sakit di tangannya tidak sebanding dengan rasa sakit membayangkan anaknya di dalam sana. "Mama datang, Arka. Bertahan, nak," teriaknya. Terang. Hantaman kedua. Kayu di sekitar engsel mulai retak. Fandi akhirnya berlari mendekat, mencoba memegang lengan Naysila. "Nay, udah Nay. Biar aku cari kuncinya. Jangan ngerusak pinyu." "Buge." Naysila menyikut perut Fandi dengan keras tanpa menoleh. Fandi tersungkur ke lumpur, mengerang kesakitan. "Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu." Naysila mengumpulkan seluruh tenaganya, seluruh amarahnya, seluruh cinta ibunya. Ia berteriak panjang, sebuah teriakan primal yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. "Ha-a-a-ah. Kra-a-a. Brok." Hantaman ketiga menghancurkan kayu kusen pintu. Engselnya jebol. Pintu gudang itu miring dan roboh ke dalam dengan suara debuman keras. Naysila melempar linggisnya dan langsung menerobos masuk ke dalam kegelapan. Bau apek, bau kencing, dan bau sampah busuk langsung menusuk hidungnya. Tidak ada lampu di dalam sana. Naysila menyalakan senter dari ponselnya dengan tangan gemetar. Cahaya putih itu menyapu ruangan sempit penuh kardus bekas. Dan di sudut ruangan, di atas tumpukan koran bekas yang lembab, Naysila melihatnya. Pemandangan itu akan menghantui Naysila seumur hidupnya. Arka, pangeran kecilnya, meringkuk dalam posisi janin. Tubuhnya yang dulu berisi kini terlihat kurus kering. Wajahnya kotor belepotan debu dan tanah. Di kakinya, ada bekas luka lecet yang merah dan bernanah, sepertinya bekas ikatan tali. Di sebelahnya, ada piring plastik kotor berisi sisa nasi yang sudah berjamur dan tulang ayam sisa. Sebuah botol air mineral bekas yang isinya tinggal setetes tergeletak di dekat tangannya. "Mama," bisik Arka, matanya menyipit silau terkena cahaya senter. Ia mencoba bangun, tapi kakinya terlalu lemah. Ia terjatuh lagi. Naysila menjerit. Jeritan yang bukan berasal dari tenggorokan, tapi dari jiwanya yang tercabik-cabik. Ia menerjang maju, mengangkat tubuh kecil itu ke dalam pelukannya. Tubuh Arka panas tinggi, demam membakar kulitnya. "Ampun Oma, Arka nggak nakal, Arka nggak minta makan lagi." Racau Arka dalam pelukan ibunya, mengira Naysila adalah neneknya yang datang untuk menyiksa lagi. Hati Naysila hancur berkeping-keping menjadi debu. Anaknya trauma. Anaknya kelaparan. Anaknya disiksa. Sementara di depan sana, nenek dan sepupunya sedang pesta pora memakan daging steak dan kue tart. Naysila memeluk Arka erat-erat, tidak peduli bau busuk yang menempel. Ia menciumi kening anaknya yang panas. "Ini Mama, sayang. Ini Mama. Nggak ada yang boleh sakitin Arka lagi. Mama di sini." Naysila bangkit berdiri sambil menggendong Arka. Berat badan anaknya menyusut drastis, terasa ringan sekali. Ia berjalan keluar dari gudang neraka itu, kembali ke bawah guyuran hujan. Di hadapannya, puluhan tamu pesta kini menonton dengan mulut menganga. Kamera-kamera HP menyala, lampu kilat berkedip-kedip. Ibu Helsi, Glenca, dan Fandi berdiri kaku. Wajah mereka pucat pasi melihat kondisi Arka yang terekspos jelas di bawah lampu sorot taman. Memar di lengan Arka terlihat jelas. Kondisinya yang seperti pengemis kecil berbanding terbalik dengan pakaian glamor mereka.
Naysila menatap mereka satu persatu. Tatapannya bukan lagi tatapan manusia. Itu adalah tatapan seekor induk harimau yang anaknya baru saja dicabik-cabik. Kalian? Suara Naysila rendah, tapi terdengar jelas di tengah keheningan yang mencekam itu. Kalian baru saja menggali kuburan kalian sendiri. Naysila menoleh ke arah kerumunan tamu yang merekam. Rekam ini, teriak Naysila lantang. Rekam wajah-wajah iblis ini. Biar seluruh dunia tahu apa yang keluarga terhormat ini lakukan pada cucu kandungnya sendiri. Malam itu, pesta ulang tahun raja berakhir bukan dengan tiup lilin, melainkan dengan dimulainya perang besar yang akan meruntuhkan kesombongan keluarga Fandi hingga ke dasar neraka. Hujan belum juga reda, seolah langit turut menangis melihat kondisi Arka. Di teras belakang yang kini menjadi panggung tragedi, Naysila mendekap tubuh ringkih anaknya erat-erat. Kemeja sutra mahalnya yang basah kuyup kini kotor oleh lumpur dan bau menyengat dari tubuh Arka. Namun bagi Naysila, bau itu adalah bau anaknya yang masih bernyawa. Itu yang terpenting. Arka menggigil hebat dalam pelukan ibunya. Giginya gemeretuk. Matanya yang cekung menatap liar ke sekeliling, penuh ketakutan saat melihat bayangan neneknya, Ibu Helsi, yang berdiri tidak jauh dari situ. Jangan pukul Arka. Arka udah makan di lantai. Arka nggak minta nambah. Racau bocah 5 tahun itu dengan suara parau yang menyayat hati. Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar telinga semua orang yang mendengarnya. Para tamu undangan yang tadinya hanya berbisik-bisik kini mulai bersuara lantang. Gila. Anak sekecil itu disuruh makan di lantai? Itu cucu kandung lo, bukan anak pungut. Ya ampun, tega banget si Bu Helsi. Mendengar kasakusuk itu, Ibu Helsi yang wajahnya sudah sepucat mayat mencoba membela diri. Sifat aslinya yang arogan dan tidak mau kalah muncul ke permukaan, sebuah blunder fatal di saat genting. Kalian jangan asal tuduh ya. Serga Ibu Helsi sambil menunjuk-nunjuk tamu undangan dengan telunjuknya yang memakai cincin berlian. Ini namanya pendidikan karakter. Anak laki-laki itu harus dididik keras biar nggak manja. Saya kurung dia biar dia merenung kesalahan dia. Naysila saja yang terlalu baper. Ibu macam apa yang memanjakan anak sampai jadi lembek begini? Fandi, yang masih memegangi perutnya yang nyeri akibat sikut Naysila tadi, mencoba menengahi dengan suara gemetar. Iya, Nay. Mama cuma mau bantu didik Arka. Kamu kan sibuk kerja terus. Kamu nggak tahu kalau Arka itu nakal banget belakangan ini. Suka lempar barang. Jadi mama. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat telak di pipi kiri Fandi. Begitu kerasnya hingga kepala Fandi tersentak ke samping dan sudut bibirnya pecah mengeluarkan darah segar. Suara tamparan itu begitu nyaring, mengalahkan suara rintik hujan. Naysila menurunkan tangannya yang gemetar. Napasnya memburu. Didik kamu bilang? Desis Naysila, matanya menatap Fandi dengan kebencian yang mendalam. Kamu sebut menyiksa anak sampai kurus kering, membiarkan dia tidur di gudang tikus, dan memberinya makan sisa sebagai pendidikan? Kamu ayahnya, Fandi. Di mana hati nuranimu? Kamu diam saja saat ibumu menyiksa darah dagingmu sendiri. Fandi terdiam, memegangi pipinya yang panas. Ia tidak berani menatap mata istrinya. Ia hanya menunduk, menciut seperti kerupuk disiram air. Glenca, yang melihat kakaknya ditampar, maju dengan gaya sok berani. Kak Nay, jangan main fisik dong. Ini KDRT namanya. Aku bisa laporin kakak ke polisi karena nampar Kak Fandi. Naysila menoleh perlahan ke arah Glenca. Tatapannya membuat nyali Glenca ciut seketika. Lapor polisi. Naysila tertawa sinis, tawa yang terdengar mengerikan. Ide bagus, Glenca. Sangat bagus. Mari kita lihat siapa yang akan dijemput polisi malam ini. Naysila merogoh saku blazernya, mengambil ponselnya yang basah namun masih berfungsi karena fitur anti-air. Jari jemarinya dengan cepat menekan sebuah nomor di speed dial. Halo, Misha, ucap Naysila begitu telepon tersambung. Suaranya berubah datar, dingin, dan otoriter. Mode CEO-nya telah aktif. Nay, tumben telepon malam-malam. Ada apa? Suara berat Misha Chandrawinata terdengar dari seberang. Saya butuh kamu sekarang di rumah saya. Bawa tim legal lengkap.
Dan tolong hubungi Kombes Hendra. Bilang ada kasus penyiksaan anak di bawah umur level berat, pelakunya keluarga sendiri, korban kritis. Minta dia kirim unit reskrim dan ambulans sekarang. Saya mau rumah ini dikepung dalam 10 menit. Hening sejenak di ujung telepon, lalu terdengar suara kursi digeser dengan kasar. Astaga, Arka? Oke, aku jalan sekarang. Jangan biarkan siapapun keluar dari rumah itu, Nay. Naysila memutus sambungan telepon. Ia menatap mertua dan adik iparnya yang kini tampak seperti tikus terperangkap. Kalian dengar itu? Tanya Naysila pelan. Nikmati 10 menit terakhir kalian menghirup udara bebas. Suasana pesta ulang tahun raja yang mewah itu kini telah bermutasi menjadi tempat kejadian perkara, TKP, yang kacau balau. Musik sudah lama mati. Para badut penghibur duduk di pojok dengan wajah bingung. Topeng senyum mereka terlihat ironis di tengah ketegangan ini. Ancaman Naysila bukan isapan jempol belaka. Ibu Helsi mulai menyadari gawatnya situasi. Kakinya gemetar hebat hingga ia harus berpegangan pada tiang kanopi. Naysila, nak, suara Ibu Helsi melembut, mencoba memanipulasi lagi dengan nada memelas yang palsu. Jangan begini dong. Kita kan keluarga. Masalah ini bisa kita bicarakan baik-baik di dalam, sambil minum teh. Nggak perlu bawa polisi, nanti nama baik keluarga kita tercoreng. Kasihan Fandi, kasihan Glenca, kasihan Raja. Kasihan Raja? Potong Naysila tajam sambil mengusap punggung Arka yang masih merintih. Ibu memikirkan nama baik saat cucu ibu yang satu lagi hampir mati kelaparan di gudang? Nama baik itu sudah hancur saat ibu memutuskan untuk menyiksa anak saya. Para tamu undangan, yang sebagian besar adalah sosialita dan rekan bisnis, kini tidak lagi sungkan. Mereka mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi Instagram dan TikTok, lalu mulai melakukan live streaming. Guys, ini gila banget. Kalian harus lihat. Naysila Mirdad baru aja ngegap mertuanya nyiksa anaknya di gudang. Padahal mereka lagi pesta ultah cucu yang lain. Crazy rich tapi kelakuan sick. Seru salah satu tamu ke arah kamera ponselnya. Dalam hitungan menit, notifikasi di ponsel tamu-tamu itu meledak. Ribuan penonton bergabung. Komentar-komentar pedas bermunculan. Spill alamatnya. Itu mertuanya yang sering pamer tas Hermes kan? Jahat banget mukanya. Selamatkan anaknya, Wai. Glenca menyadari kalau mereka sedang direkam. Ia panik dan mencoba merampas ponsel salah satu tamu. Jangan rekam. Matikan. Ini privasi. Gue tuntut lo semua ya, teriak Glenca histeris. Privasi matamu. Balas tamu itu, seorang ibu muda yang juga punya anak kecil. Lo siksa anak orang, masih minta privasi? Biar viral lo sekalian. Fandi tampak semakin kacau. Ia mondar-mandir, menjambak rambutnya sendiri. MA, gimana ini MA? Naysila nggak main-main. Kombes Hendra itu teman golf rekan bisnisnya Nay, tamat riwayat kita. MA. Diam kamu. Bentak Ibu Helsi, meski keringat dingin sebesar biji jagung mengalir deras di dahinya yang keriput. Nggak mungkin polisi berani tangkap saya. Saya ini Helsi Herlinda. Saya punya banyak kenalan pejabat. Kenalan ibu itu cuma teman arisan yang suaminya pejabat korup. Sindir Naysila dingin. Dan begitu video ini viral, mereka semua akan pura-pura tidak kenal ibu. Tiba-tiba, Arka dipelukan Naysila terbatu keras, memuntahkan cairan kuning bercampur darah. Tubuhnya kejang sesaat. Arka! Arka! Sayang, lihat mama. Naysila panik luar biasa. Wajah Arka semakin pucat, bibirnya membiru. Ambulans. Mana ambulansnya? Teriak Naysila putus asa. Detik berikutnya, suara yang dinantikan Naysila terdengar. Wiu wiu wiu. Awalnya pelan, lalu semakin keras dan semakin banyak. Bukan hanya satu sirine, tapi puluhan. Suara itu mendekat dengan cepat, memecah keheningan malam di kompleks elit itu. Cahaya biru dan merah mulai memantul di dinding-dinding rumah mewah itu, menembus rintik hujan, menciptakan siluet menyeramkan di wajah ketakutan Fandi, Helsi, dan Glenca. Pasukan telah tiba. Gerbang rumah yang masih terbuka lebar langsung diserbu. 2 mobil patroli memblokir pintu masuk, diikuti oleh mobil SUV hitam milik tim reskrim
dan sebuah ambulans dengan lampu rotator menyala terang. Puluhan polisi berseragam lengkap dan beberapa berpakaian preman turun dengan sigap. Mereka langsung menyebar, mengamankan perimeter. Kombes Polisi Hendra, seorang pria parubaya berbadan tegap dengan tatapan tajam, turun dari mobil komando dan langsung berjalan menuju Naysila. Di belakangnya, Misha Chandrawinata berlari kecil dengan setelan jas rapi, wajahnya tampak sangat khawatir. "Ibu Naysila," sapa Kombes Hendra tegas namun penuh empati saat melihat kondisi anak dalam gendongan Naysila. "Pak Hendra, tolong anak saya dulu. Dia muntah darah," ucap Naysila, suaranya tercekat menahan tangis. Tim medis dari ambulans langsung mengambil alih Arka. Mereka memasang infus darurat dan masker oksigen di tempat. Pemandangan Arka yang kurus kering dengan selang-selang medis membuat beberapa polisi yang melihatnya mengertakkan gigi, menahan marah. Seorang anak kecil tidak seharusnya diperlakukan seperti tawanan perang. "Amankan lokasi. Jangan ada yang keluar," perintah Kombes Hendra pada anak buahnya. Misha mendekati Naysila, merangkul sahabatnya itu. "Kamu ikut ambulans, Nay. Biar aku yang urus monster-monster ini di sini. Aku akan pastikan mereka tidak bisa lari." "Tidak," tolak Naysila. "Aku mau melihat mereka diborgol dulu. Aku mau melihat wajah mereka saat kekuasaan mereka runtuh." Di sisi lain teras, kepanikan melanda keluarga Fandi. Melihat polisi sebanyak itu, Glenca mengambil keputusan bodoh. Ia menyambar tangan anaknya, Raja, yang sedang makan kue tart, dan mencoba menyelinap lewat pintu samping menuju garasi motor. "Ayo Raja, kita pergi dari sini. Cepat," bisik Glenca menarik paksa anaknya. "Berhenti," teriak seorang polwan yang sigap melihat pergerakan itu. Glenca tidak peduli, ia terus berlari. Namun, dua petugas polisi laki-laki segera mengepungnya di dekat kolam renang. "Jangan lari. Angkat tangan. Minggir. Saya nggak salah. Ini semua ide mama saya." Glenca berteriak histeris, langsung mengambing hitamkan ibunya sendiri demi menyelamatkan diri. Raja menangis keras karena kaget dan takut melihat ibunya dikepung polisi. Sementara itu, Ibu Helsi mencoba memainkan kartu terakhirnya, drama pingsan. Saat dua polisi mendekatinya, ia memutar matanya dan menjatuhkan diri ke lantai marmer dengan gaya teatrikal. "Aduh, jantung saya, aduh saya pingsan," erangnya sambil mengintip sedikit. Kombes Hendra yang melihat itu hanya mendengus. "Pak dokter, tolong periksa tersangka ini. Kalau pura-pura, langsung borgol saja. Kalau sakit beneran, borgol juga, nanti kita rawat di RS Polri Kramat Jati." Mendengar kata tersangka dan RS Polri, Ibu Helsi langsung sembuh seketika. Ia bangun duduk dengan wajah marah. "Saya bukan tersangka. Ini rumah anak saya. Kalian tidak punya surat penangkapan." Misha maju, menyodorkan sebuah dokumen digital di tabletnya. "Ini laporan polisi resmi atas nama klien saya, Naysila Mirdad, pemilik sah rumah ini. Tuduhannya, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, dan penganiayaan berat. Pasal berlapis, Bu Helsi. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dan karena ini tertangkap tangan dengan bukti korban di lokasi, polisi berhak menahan kalian sekarang juga." Wajah Ibu Helsi runtuh. Harapannya musnah. Fandi, yang sejak tadi hanya diam mematung, tiba-tiba berjalan mendekati Naysila. Ia berlutut di lumpur, memegang kaki Naysila. "Nay, ampun Nay. Aku dipaksa mama. Aku takut sama mama. Jangan penjarain aku, Nay." Rengeknya seperti bayi besar. Naysila menatap suaminya dengan jijik. Ia menendang pelan tangan Fandi agar lepas dari kakinya. "Kamu bukan takut sama ibumu, Fandi. Kamu cuma terlalu nyaman hidup enak tanpa mau bertanggung jawab. Kamu lebih mencintai warisan ibumu yang tidak seberapa itu daripada nyawa anakmu sendiri. Bawa dia, Pak." Atas perintah Kombes Hendra, polisi langsung memborgol tangan Fandi ke belakang. Fandi menangis meraung-raung. Di sebelahnya, Ibu Helsi meronta-ronta saat tangannya ditarik kasar oleh polwan. "Lepaskan saya. Saya orang kaya. Kalian tahu siapa saya? Saya laporkan kalian ke presiden."
Silakan lapor Tuhan sekalian, Bu, jawab polwan itu dingin sambil mengklik borgol besi itu erat-erat. Klik. Glenca juga digiring kembali ke teras. Tangannya sudah terborgol. Ia terus memaki-maki ibunya. Gara-gara mama nih. Coba mama nggak nyiksa Arka, kita nggak bakal kayak gini. Dasar nenek lampir. Diam kamu anak tak tahu diuntung, balas Ibu Helsi. Pemandangan keluarga yang saling menyalahkan itu menjadi tontonan gratis yang memuakan bagi para tamu dan polisi. Naysila menatap mereka untuk terakhir kalinya sebelum masuk ke ambulans. Sirkus sudah selesai, gumam Naysila. Sekarang saatnya kalian membayar tiket masuknya. Rumah Sakit Pondok Indah, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Naysila duduk di ruang tunggu VVIP dengan tatapan kosong. Baju pestanya sudah diganti dengan pakaian rumah sakit yang bersih, tapi bayangan tubuh kurus Arka masih menari-nari di pelupuk matanya. Dokter spesialis anak keluar dari ruang ICU. Wajahnya tampak lelah dan prihatin. Naysila langsung berdiri. Dok, bagaimana anak saya? Dokter itu menghela napas panjang. Bu Naysila, saya harus jujur. Kondisi Arka sangat kritis. Dia mengalami malnutrisi tingkat berat, dehidrasi parah, dan infeksi kulit akibat lingkungan yang tidak higienis. Ada juga tanda-tanda trauma tumpul di punggung dan kakinya, serta bekas luka bakar sundutan rokok di lengan kiri. Naysila menutup mulutnya, menahan jeritan. Sundutan rokok? Fandi merokok. Dan Ibu Helsi kadang merokok cerutu saat arisan. Jadi mereka menjadikan Arka asbak? Tapi yang paling kami khawatirkan adalah kondisi psikologisnya, lanjut dokter. Dia terus meracau minta ampun dan takut makan. Ini trauma mendalam. Kami sudah melakukan visum lengkap. Hasilnya akan keluar besok pagi, tapi bukti fisik ini sudah lebih dari cukup untuk memenjarakan siapapun pelakunya seumur hidup. Lakukan yang terbaik, Dok. Apapun biayanya, saya bayar. Selamatkan anak saya, pinta Naysila. Sementara itu, di rumah mewah Naysila, tim forensik sedang bekerja. Misha mendampingi polisi menyisir rumah. Mereka menemukan gudang penyiksaan itu dan mendokumentasikan semuanya. Bau pesing, piring kotor, rantai anjing yang dipakai mengikat kaki Arka, semuanya difoto sebagai barang bukti. Namun, bukti pamungkas ditemukan di ruang server CCTV yang terletak di ruang kerja Fandi. Rupanya, Fandi yang gaptek tidak pernah mematikan sistem auto backup CCTV ke cloud yang dipasang Naysila setahun lalu. Glenca memang sempat menghapus rekaman di hard disk lokal, tapi ia lupa, atau tidak tahu, kalau Naysila punya akses remote dan cadangan data. Misha dan seorang ahli IT kepolisian membuka file rekaman seminggu terakhir di layar monitor besar ruang tengah. Apa yang mereka lihat membuat darah Misha mendidih. Di layar, terlihat rekaman tanggal 5 Januari. Pukul 12 siang. Kamera menyorot ruang makan. Meja penuh makanan enak. Helsi, Glenca, dan Fandi sedang makan steak wagyu sambil tertawa-tawa. Raja, anak Glenca, duduk di kursi tinggi, disuapi es krim oleh Helsi. Aduh cucu oma pinter makannya, tambah lagi ya sayang. Terdengar suara Helsi dari audio CCTV. Lalu kamera berpindah ke feed kamera belakang rumah, CCTV 04. Pukul 12.15 siang. Helsi keluar membawa piring plastik berisi tulang-tulang sisa steak dan sedikit nasi dingin. Ia masuk ke gudang. Di dalam gudang, ada kamera inframerah yang dipasang Naysila untuk memantau tikus, yang kini merekam kejahatan manusia. Terlihat Helsi melempar piring itu ke lantai. Makan tuh. Dasar anak pembawa sial. Gara-gara kamu lahir, ibumu jadi sombong sama saya. Habiskan. Kalau nggak habis, Oma tidak kasih minum sampai besok, bentak Helsi. Arka kecil merangkak, memungut tulang itu dengan tangan gemetar dan memakannya sambil menangis tanpa suara. Polisi yang menonton rekaman itu, seorang bapak-bapak berbadan kekar, sampai memalingkan wajah, tidak tega. Biadab, gumam Kombes Hendra. Ini bukan manusia lagi. Kopi semua rekaman ini, perintah Hendra. Jangan sampai ada satu detik pun yang hilang. Ini tiket mereka ke neraka. Misha menatap layar dengan rahang mengeras. Tenang saja, Pak. Saya akan pastikan video ini diputar di pengadilan. Saya ingin hakim melihat sendiri betapa iblisnya wanita tua itu.
Kabar buruk bergerak lebih cepat daripada cahaya di era digital. Saat matahari pagi belum terbit, tagar Justice for Arka dan mertua iblis sudah menjadi trending topik nomor 1 di X, Twitter, Instagram, dan TikTok Indonesia. Video penggerebekan yang direkam para tamu pesta semalam telah ditonton lebih dari 50 juta kali dalam waktu 6 jam. Wajah Ibu Helsi yang sedang diseret polisi, wajah Glenca yang menyalahkan ibunya, dan wajah Fandi yang menangis di kaki Naysila, kini terpampang di setiap layar ponsel penduduk Indonesia. Netizen Indonesia, yang terkenal sebagai netizen paling barbar di dunia jika menyangkut ketidakadilan, langsung bergerak. Akun Instagram Glenca yang tadinya berisi foto-foto pamer liburan dan tas mewah, kini dibanjiri ratusan ribu komentar hujatan. Oh, ini tante yang pesta pora pas keponakannya sekarat? Cantik tapi hati busuk. Semoga lo membusuk di penjara. Anak lo makan enak dari duit kakak ipar lo, dasar parasit. Boikot keluarga ini. Para detektif internet juga bergerak cepat. Mereka membongkar identitas Fandi. Pagi harinya, pukul 8 WIB, saat bursa saham dibuka, saham perusahaan tempat Fandi bekerja sebagai direktur operasional, jabatan titipan Naysila, anjlok 15%. Dewan Komisaris perusahaan tersebut langsung mengadakan rapat darurat. Pukul 9 WIB, sebuah siaran pers dirilis oleh perusahaan itu. Kami mengutuk keras segala bentuk kekerasan terhadap anak. Terhitung detik ini, saudara Fandi Christian diberhentikan secara tidak hormat dari posisinya. Kami tidak mentolerir kriminalitas dalam jajaran manajemen kami. Fandi, yang sedang duduk meringkuk di sel tahanan polsek yang dingin dan bau, tidak tahu kalau karirnya sudah tamat. Ia masih berharap Naysila akan datang membebaskannya. Di sisi lain, video-video lama Ibu Helsi yang sok kaya dan sering menghina orang miskin mulai digali kembali oleh netizen. Ternyata, Ibu Helsi punya banyak musuh. Mantan pembantu, mantan supir, bahkan tetangga lama mulai speak up membuat utas, thread, di Twitter tentang betapa jahatnya wanita itu. Gue pernah kerja di situ 3 bulan. Gaji sering dipotong alasan mecahin piring. Makan juga dibatasin. Emang sakit jiwa itu nenek-nenek. Tulis akun Bakso Bohai yang langsung di-retweet 20.000 kali. Reputasi, keluarga terpandang, yang mati-matian dibangun Helsi selama puluhan tahun, hancur lebur menjadi debu hanya dalam waktu kurang dari 12 jam. Tidak ada lagi yang menghormatinya. Seluruh Indonesia kini mengenalnya sebagai nenek penyiksa. Di rumah sakit, Naysila mematikan TV yang menayangkan berita utama pagi, tragedi rumah mewah, cucu di kerangkeng, nenek dan ayah kandung ditetapkan tersangka. Naysila menatap Arka yang masih tertidur dengan selang infus. Ia mengelus rambut anaknya pelan. Lihat, nak, bisik Naysila. Satu Indonesia ada di pihakmu. Mereka tidak akan bisa menyakitimu lagi. Mulai sekarang, mama yang akan menjadi perisai dan pedangmu. Ponsel Naysila bergetar. Pesan dari Misha, semua aset atas nama Fandi yang kamu beli, mobil sport, jam tangan mewah, sudah aku minta blokir untuk penyitaan. Rekening bersama juga sudah aku bekukan. Mereka resmi jadi gelandangan di dalam penjara. Naysila tersenyum tipis. Ini baru permulaan. Ia akan membuat mereka merasakan kemiskinan yang sesungguhnya, kemiskinan yang lebih menyakitkan daripada sekadar tidak punya uang. 3 hari setelah penggerebekan yang menggemparkan itu, sebuah kejutan terjadi. Berkat sisa-sisa koneksi lama mendiang suaminya dan kepiawaian pengacara licik yang dibayar dengan menggadaikan perhiasan terakhir yang melekat di tubuh Glenca, status penahanan Helsi, Fandi, dan Glenca dialihkan menjadi tahanan kota. Alasannya klise. Helsi mengalami serangan jantung ringan, yang sebenarnya hanya panik atak karena tidak ada AC di sel. Dan Glenca masih memiliki anak balita, Raja, yang butuh asuhan. Hakim pengawas mengabulkan permohonan itu dengan syarat wajib lapor setiap hari. Senyum kemenangan merekah di wajah keriput Helsi saat mereka melangkah keluar dari gerbang Polres. Walaupun wajah mereka ditutupi masker dan kacamata hitam untuk menghindari wartawan, aura kesombongan Helsi kembali muncul. Lihat kan? Mama bilang juga apa? Desis Helsi pada Fandi dan Glenca saat mereka memanggil taksi online. Hukum di negeri ini bisa dibeli. Naysila pikir dia bisa memenjarakan kita? Sekarang kita pulang, istirahat, lalu kita susun rencana buat tuntut balik si Naysila atas pencemaran nama baik.
Fandi tampak ragu. Tapi Naysila itu? Diam kamu. Dasar laki-laki lemah, bentak Helsi. Taksi membawa mereka kembali ke kawasan perumahan elit di Jakarta Selatan. Sepanjang perjalanan, Helsi sudah membayangkan akan mandi air hangat di jacuzzi, tidur di kasur king size-nya yang empuk, dan memerintah pembantu untuk memijat kakinya yang pegal karena tidur di lantai penjara selama 3 malam. Taksi berhenti di depan gerbang rumah mewah bercat putih itu. Namun, ada yang aneh. Gerbang itu tertutup rapat. Dan di depannya, berdiri 6 orang berbadan tegap mengenakan seragam safari hitam. Di tengah-tengah mereka, berdiri Misha Chandrawinata dengan setelan jas abu-abu mahal, memegang sebuah map merah. "Pak, tolong buka gerbangnya," teriak Glenca dari dalam taksi. Satpam komplek yang biasanya ramah dan hormat pada Helsi, kini hanya berdiri diam di posnya, memalingkan wajah seolah tidak kenal. Helsi, Fandi, dan Glenca turun dari taksi. Supir taksi langsung tancap gas pergi, seolah jijik setelah menyadari siapa penumpangnya. Wajah mereka memang sudah viral di mana-mana. "Heh, kalian siapa halangi jalan saya? Minggir, ini rumah saya," teriak Helsi sambil mengibaskan tangannya ke arah para penjaga berbadan kekar itu. Misha maju selangkah, tersenyum tipis. Senyum yang sopan namun mematikan. "Selamat siang, Bu Helsi, Pak Fandi, Bu Glenca. Selamat menghirup udara bebas sementara." "Misha, ngapain kamu di sini? Mana Naysila? Suruh dia keluar dan minta maaf sama saya," seru Helsi dengan nada memerintah. "Klien saya, Ibu Naysila, sedang sibuk menemani Arka terapi psikologis akibat trauma berat yang ibu sebabkan," jawab Misha tenang. "Saya di sini mewakili beliau untuk menyampaikan ini." Misha menyerahkan map merah itu kepada Fandi. Tangan Fandi gemetar saat menerimanya. "Apa ini?" tanya Fandi lirih. "Surat gugatan cerai, surat pemecatan Anda dari perusahaan, dan yang paling penting, surat pengosongan aset," jelas Misha lantang. Mata Helsi melotot sampai hampir keluar. "Pengosongan aset? Maksud kamu apa?" "Rumah ini rumah anak saya, rumah Fandi." Misha tertawa kecil, lalu membuka tabletnya dan menunjukkan sebuah dokumen digital. "Koreksi, Bu Helsi. Rumah ini dibeli tahun 2020. Sertifikat hak milik atas nama Naysila Mirdad. Pembayaran dilakukan penuh dari rekening pribadi Naysila. Ada perjanjian pranikah yang ditandatangani Fandi di notaris, yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh Naysila adalah milik Naysila sepenuhnya. Fandi tidak punya hak sepeser pun." "Bohong," teriak Glenca. "Kak Fandi bilang ini rumah dia." Fandi menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap ibunya. Waktu itu aku nggak punya duit buat DP. Jadi Nay yang bayar semuanya, aku cuma tanda tangan." "Plah," Helsi memukul bahu Fandi. "Bodoh. Laki-laki bodoh. Kenapa kamu biarkan istrimu menguasai semuanya?" "Bukan hanya rumah," lanjut Misha, menikmati setiap detik kehancuran di wajah mereka. "Mobil Alphard, mobil Pajero yang biasa dipakai Glenca, bahkan isi rumah ini, sofa, TV, kulkas, sampai tempat tidur, semuanya dibeli pakai kartu kredit Naysila. Bukti tagihannya lengkap." Misha menunjuk tumpukan kardus mie instan dan tas kresek hitam yang diletakkan sembarangan di pinggir selokan luar pagar. "Barang-barang pribadi kalian, baju bekas, celana dalam, dan kosmetik kadaluarsa, sudah kami packing dan letakkan di situ. Silakan ambil. Tapi baju-baju branded, tas Hermes, jam Rolex, dan perhiasan yang kalian beli pakai kartu tambahan Naysila, semuanya disita sebagai barang bukti penggelapan dana." "Kalian gila?" jerit Helsi histeris. Ia mencoba menerobos barisan penjaga. "Saya mau masuk. Itu rumah saya. Saya mau ambil obat saya. Saya mau ambil emas simpanan saya." Salah satu penjaga mendorong pelan tubuh Helsi, hingga ia terhuyung mundur. "Dilarang masuk properti pribadi tanpa izin pemilik. Atau kami panggil polisi lagi atas tuduhan penerobosan," ucap penjaga itu dingin. "Kalian tidak punya hati nurani," raung Glenca sambil memeluk anaknya, Raja, yang mulai menangis kepanasan. "Kami baru keluar penjara. Kami mau tidur di mana?" Misha mengangkat bahu.
Itu bukan urusan klien saya. Klien saya hanya berpesan, rasakan bagaimana rasanya tidak punya tempat berteduh, seperti Arka yang kalian kurung di gudang bocor. Misha berbalik badan, memberi isyarat pada para penjaga untuk menutup barisan. Silakan pergi. Truk sampah akan datang 15 menit lagi untuk mengangkut kardus-kardus itu, kalau tidak segera kalian bawa. Di bawah terik matahari Jakarta yang menyengat, dinasti kecil Helsi Herlinda runtuh seketika. Mereka berdiri di pinggir jalan, ditonton oleh tetangga yang melintas dengan tatapan jijik, tanpa rumah, tanpa kendaraan, dan tanpa uang sepeser pun. Langit sore berubah menjadi jingga kemerahan, seolah mengejek nasib 3 manusia, dan 1 balita, yang kini terlunta-lunta di trotoar. Mereka berjalan kaki menyeret kardus-kardus dan tas kresek berisi pakaian mereka. Fandi memikul kardus paling berat, keringat membasahi kemejanya yang sudah apek karena dipakai berhari-hari sejak di sel. Glenca menggendong Raja yang rewel minta susu, sementara tangan kirinya menyeret koper butut yang rodanya patah 1. Ibu Helsi berjalan paling depan dengan langkah tertatih-tatih, masih memegang tas tangannya erat-erat, meski isinya kosong karena dompet dan kartunya sudah disita. "Ma, kita mau kemana?" tanya Fandi putus asa. Kakinya lecet karena memakai sepatu pantofel tanpa kaos kaki. "Kita ke Hotel Grand Melia," jawab Helsi ketus. "Mama punya kenalan manajer di sana. Kita bisa ngutang dulu." "Ma, sadar dong," bentak Glenca. "Muka kita udah viral sebagai penyiksa anak. Siapa yang mau kasih ngutang? Lagian HP kita semua disita polisi buat barang bukti. Kita nggak bisa hubungi siapa-siapa." Mereka memang tidak memegang ponsel. Polisi menyita smartphone mereka untuk diperiksa data forensiknya. Mereka hanya punya uang tunai recehan sisa kembalian beli minum di kantin Polres tadi siang. Totalnya mungkin tidak sampai Rp50.000. Mereka mencoba menyetop taksi, tapi begitu supir taksi melihat wajah Helsi, mereka langsung tancap gas. Tidak ada yang mau mengangkut nenek sihir yang viral itu. Akhirnya, dengan kaki yang mau patah, mereka sampai di sebuah losmen, Hotel Melati, kumuh di pinggiran pasar, jauh dari kawasan elit mereka sebelumnya. Bangunannya kusam, catnya mengelupas, dan ada tulisan, tarif per jam, di depannya. "Saya tidak mau tidur di sini." "Bau?" protes Helsi menutup hidung saat masuk ke lobi yang sempit dan pengap asap rokok. "Mau tidur di mana lagi, Ma?" "Di kolong jembatan," sahut Fandi lelah. Ia menuju meja resepsionis. Penjaga resepsionisnya, seorang pria bertato dengan kaos kutang, menatap mereka curiga. "Kamar berapa?" tanya pria itu kasar. "1 kamar saja, Pak." Untuk 4 orang, jawab Fandi malu. "Kecil kamarnya." "Muat emang?" 150.000 semalam. Bayar di muka." Fandi merogoh saku celananya. Ia mengumpulkan semua uang receh dan uang kertas lusuh yang ia punya. "Cuma ada 45.000, Mas," kata Fandi dengan suara tercekat. Pria resepsionis itu tertawa mengejek. 45.000? Lu kira ini panti sosial? Minggat sana." "Tolonglah, Mas." Glenca maju, mencoba menggunakan pesonanya, meski wajahnya kucel. "Saya bawa anak kecil. Kasihan anak saya." Pria itu menatap Raja, lalu menatap wajah Glenca. Tiba-tiba matanya membelalak. Ia mengambil koran, lampu merah, yang ada di meja, lalu mencocokkan wajah di koran dengan wajah mereka. "Weh, lu pada keluarga yang nyiksa bocah di gudang itu kan?" teriak pria itu. "Yang videonya viral itu?" Seketika, beberapa orang yang sedang nongkrong di lobi menoleh. Tatapan mereka berubah menjadi ancaman. "Wah, iya bener. Itu nenek lampirnya. Bakar aja. Berani-beraninya nyiksa anak kecil." Suasana memanas. Pria resepsionis itu mengambil sapu lidi. "Pergi lu semua dari sini. Tempat gue najis dimasukin manusia iblis kayak lu pada. Pergi sebelum gue panggil warga." Fandi, Glenca, dan Helsi lari terbirit-birit keluar dari losmen itu, dikejar teriakan cemoohan dan lemparan botol air mineral bekas. Raja menangis histeris dalam gendongan Glenca. Malam itu, hujan turun lagi. Mereka berakhir berteduh di emperan sebuah ruko kosong yang sudah tutup.
Beralaskan kardus bekas mie instan, mereka duduk meringkuk kedinginan. Ibu Helsi, yang biasa tidur di kasur seharga 50 juta, kini duduk di atas semen dingin yang keras. Perutnya berbunyi keras karena lapar. "Fandi, Mama lapar. Belikan Mama bubur ayam?" rengek Helsi. Fandi menatap ibunya dengan tatapan kosong. "Duit dari mana, Ma? Kita nggak punya apa-apa." "Kamu kan laki-laki. Usaha dong. Copet kek, ngemis kek," bentak Helsi tak tahu diri. Fandi tertawa getir. "Ngemis? Mama suruh aku ngemis? Dulu Mama yang larang aku kerja keras. Mama bilang aku pangeran, nggak boleh capek. Sekarang Mama suruh aku jadi pengemis?" Di seberang jalan, sebuah layar videotron raksasa menyiarkan berita malam. Wajah Naysila Mirdad muncul di sana, cantik, elegan, dan berwibawa sedang memberikan konferensi pers. "Saya akan pastikan hukum ditegakkan seadil-adilnya. Tidak ada ruang bagi kekerasan terhadap anak," ucap Naysila di layar itu. Fandi, Helsi, dan Glenca menatap layar itu dari kegelapan emperan toko, menyaksikan wanita yang dulu mereka hina dan manfaatkan, kini bersinar terang di atas penderitaan mereka. 3 hari berlalu. Mereka akhirnya mendapatkan sebuah kamar kontrakan petak sempit di Gang Tikus yang becek, dibayar menggunakan uang hasil Glenca menjual anting emas kecil milik raja, satu-satunya perhiasan yang tersisa. Kamar itu hanya berukuran 3x3 meter. Kamar mandi di luar, berbagi dengan penghuni lain. Atapnya bocor, dindingnya berjamur. Tidak ada kasur, hanya tikar pandan tipis. Ketegangan di antara mereka memuncak. Kelaparan dan stres mengubah mereka menjadi binatang buas yang siap saling mangsa. Malam itu, hanya ada satu bungkus nasi kucing, nasi porsi sangat kecil, yang tersisa. Helsi langsung menyambar bungkusan itu. "Ini buat Mama. Mama orang tua, Mama sakit," serunya rakus. "Ma, Raja belum makan dari pagi," teriak Glenca mencoba merebut nasi itu. "Cucu Mama kelaparan," katanya cucu kesayangan. "Raja kan masih kecil, perutnya kecil. Mama butuh tenaga buat mikir." Helsi mendorong Glenca sampai kepalanya terbentur dinding. Glenca yang sudah muak, meledak emosinya. Ia bangkit dan menjambak rambut ibunya sendiri. "Dasar orang tua egois. Ini semua gara-gara Mama. Coba Mama nggak nyuruh ngunci Arka di gudang, kita nggak bakal melarat kayak gini. Mama yang nyuruh pecat pembantu. Mama yang nyuruh Irit makan Arka biar uangnya bisa buat Mama beli tas. Kurang ajar kamu. Anak durhaka." Helsi menjerit, mencakar lengan Glenca. Fandi hanya duduk di pojok ruangan memeluk lutut, menutup telinga. Ia merasa gila. Suara pertengkaran ibu dan adiknya berbaur dengan tangisan raja yang melengking. Tiba-tiba, pintu kontrakan digedor keras. "Dok, dok, dok, buka." "Petugas dinas sosial." Glenca dan Helsi berhenti berkelahi. Fandi membuka pintu dengan gemetar. 2 petugas berseragam coklat dan 2 polisi berdiri di depan pintu sempit itu. "Ibu Glenca Cisara?" tanya petugas wanita dengan tegas. Iya," jawab Glenca takut. "Kami menerima laporan dari warga sekitar bahwa ada penelantaran anak di sini. Anak Anda, Raja, menangis terus-menerus dan terlihat tidak terurus. Ditambah lagi status Anda sebagai tersangka kasus kekerasan anak yang sedang dalam masa penangguhan penahanan. Berdasarkan penilaian kami, lingkungan ini dan kondisi psikologis Anda tidak layak untuk mengasuh anak." "Maksud Ibu apa?" Glenca memucat. "Kami akan membawa Raja ke rumah aman, shelter, milik Kementerian Sosial untuk perlindungan sementara sampai putusan pengadilan keluar," ucap petugas itu sambil memberi isyarat pada rekannya. Petugas lain masuk dan dengan sigap menggendong Raja. Raja yang kelaparan tidak memberontak, malah menyandarkan kepalanya di bahu petugas itu. "Tidak, jangan ambil anak saya." Glenca histeris, mencoba menerjang petugas. Polisi menahan tubuh Glenca. "Tenang Bu, kalau Ibu melawan, penangguhan penahanan Ibu dicabut dan Ibu masuk sel lagi sekarang juga." Ancaman itu membuat Glenca lemas. Ia merosot ke lantai tanah yang kotor, menangis meraung-raung melihat anaknya dibawa pergi. Helsi hanya diam, matanya menatap nasi bungkus yang tumpah ke tanah saat perkelahian tadi.
Ia bahkan tidak peduli cucunya dibawa, ia hanya peduli nasinya kotor. Hancur. Gumam Fandi di pojok ruangan. Semuanya hancur. 2 minggu kemudian. Hari persidangan tiba. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipenuhi lautan manusia. Wartawan dari seluruh stasiun TV, influencer, dan masyarakat umum berdesak-desakan ingin melihat keluarga iblis diadili. Spanduk-spanduk berisi hujatan terbentang di depan gedung pengadilan. Di dalam ruang sidang utama, Helsi, Fandi, dan Glenca duduk di kursi pesakitan. Mereka mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Wajah mereka kusam, rambut acak-acakan. Helsi terlihat 10 tahun lebih tua. Tidak ada lagi sisa-sisa sosialita glamor. Hakim ketua mengetuk palu. Sidang dibuka. Agenda hari ini, mendengarkan kesaksian korban. Karena Arka masih di bawah umur dan trauma berat, ia tidak dihadirkan di ruang sidang. Kesaksiannya dilakukan melalui telekonferensi dari sebuah ruangan khusus yang didesain ramah anak, didampingi oleh psikolog anak dan Naysila. Layar besar di ruang sidang menyala. Wajah Arka muncul. Ia terlihat lebih bersih dan gemuk sedikit dibanding saat ditemukan, tapi matanya masih menyeratkan ketakutan mendalam. Ia memeluk boneka beruang erat-erat. Jaksa penuntut umum bertanya dengan lembut melalui mikrofon. Arka sayang, bisa ceritakan sama Pak Jaksa, apa yang terjadi waktu Arka di rumah nenek? Suasana ruang sidang hening total. Bahkan suara jarum jatuh pun akan terdengar. Arka menunduk, lalu berbisik pelan. Nenek marah, karena Arka minta susu coklat kayak punya raja. Lalu nenek buat apa? Tanya jaksa. Nenek seret Arka ke tempat gelap. Nenek bilang, kamu anak pembawa sial, ngabisin duit aja. Suara Arka bergetar. Terus papa datang. Hakim menoleh menatap Fandi. Fandi menunduk, bahunya berguncang. Papa tolong Arka? Tanya jaksa lagi. Arka menggeleng pelan. Air mata mulai menetes di pipi cabinya. Papa nggak tolong. Papa cuma lihat. Papa bilang, jangan berisik. Turutin aja kata nenek biar papa nggak dimarahin. Terus papa kunci pintunya dari luar. Pengunjung sidang meledak. Teriakan cemoohan menggema. Bapak biadab. Hukum mati aja. Hakim mengetuk palu keras-keras menenangkan massa. Di dalam gelap banyak tikus. Lanjut Arka, suaranya semakin kecil. Arka lapar. Arka ketuk pintu. Tante Glenca lewat. Tante Glenca ketawa. Tante Glenca masukin selang air lewat celah pintu. Semprot Arka pakai air dingin. Tante bilang, mandi sana biar nggak bau. Cukup, potong hakim ketua. Suaranya serak. Hakim itu melepas kacamata dan mengusap matanya yang basah. Ia tidak sanggup mendengar lebih lanjut. Bukti video CCTV yang diputar sebelumnya sudah cukup mengerikan, tapi mendengar langsung dari mulut polos anak kecil itu menghancurkan hati nurani siapapun yang mendengarnya. Misha Chandrawinata berdiri. Yang mulia, berdasarkan kesaksian ini dan bukti visum yang menunjukkan adanya retak tulang rusuk dan gizi buruk kronis, kami memohon hukuman maksimal ditambah pemberatan. Mereka bukan manusia, yang mulia. Mereka monster yang berlindung di balik topeng keluarga. Di layar, Naysila memeluk Arka, mencium kepalanya dan membisikkan kata-kata penenang. Tatapan Naysila ke arah kamera, seolah menatap langsung ke mata Helsi di ruang sidang, penuh dengan api pembalasan yang dingin. Helsi di kursi pesakitan gemetar hebat. Ia baru sadar, cucu yang selama ini ia anggap sampah dan lemah, kini memegang kunci kehancurannya lewat kalimat-kalimat polos itu. Sidang putusan digelar seminggu kemudian. Atmosfer persidangan sangat tegang. Ratusan polisi dikerahkan untuk menjaga keamanan, karena massa yang marah mengancam akan menghakimi sendiri para terdakwa. Helsi, Fandi, dan Glenca berdiri mendengarkan pembacaan vonis. Wajah mereka tegang, keringat dingin bercucuran. Mengadili, suara hakim ketua menggema berat dan berwibawa. 1. Menyatakan terdakwa Helsi Herlinda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi dan kekerasan fisik serta psikis berat terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, dilakukan secara berlanjut. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15
tahun. Tok. Lutut Helsi lemas. Ia ambruk ke kursi, mulutnya menganga tak percaya. 15 tahun? Di usianya yang sudah 58 tahun, itu sama saja dengan hukuman mati pelan-pelan. Ia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. 2. Lanjut hakim. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fandi Christian dan Glenca Cisara masing-masing dengan pidana penjara selama 10 tahun karena turut serta melakukan dan membiarkan kekerasan terjadi. Tok. Glenca menjerit histeris. Nggak adil. Saya cuma ikut-ikutan. Saya punya anak kecil. Pak Hakim tolong saya. Fandi hanya diam, air matanya mengalir deras, tatapannya kosong. Jiwanya sudah mati. 3. Tambah hakim, dan ini adalah bagian yang paling ditunggu Naysila. Mewajibkan para terdakwa membayar restitusi, ganti rugi, kepada korban sebesar 5 miliar rupiah secara tanggung renteng. Apabila tidak dibayar, maka seluruh aset yang masih tersisa atas nama terdakwa akan disita negara dan dilelang untuk korban. Dan menetapkan hak asuh anak raja sepenuhnya dicabut dari terdakwa Glenca Cisara dan diserahkan kepada negara melalui dinas sosial, untuk kemudian dicarikan orang tua asuh yang layak. Arg. Glenca meraung seperti orang gila. Ia mencoba memanjat pembatas ruang sidang untuk menyerang hakim, tapi dengan sigap 2 poluan membantingnya ke lantai dan memborgolnya. Selesai, bisik Naysila yang duduk di kursi pengunjung barisan depan, mengenakan pakaian serba hitam yang elegan. Ia berdiri, menatap ketiga mantan keluarganya yang sedang diseret petugas keluar ruangan. Helsi, yang diseret melewati Naysila, sempat berhenti sebentar. Matanya merah, rambutnya berantakan. Naysila, tolong mama. Mama minta ampun. Rintihnya, akhirnya harga dirinya hancur total. Naysila menatapnya datar. Tanpa emosi. Ibu mertuaku sudah mati saat dia mengunci cucunya di gudang. Kamu hanya narapidana nomor 345. Naysila membalikkan badan dan berjalan keluar ruang sidang, disambut kilatan kamera wartawan. Di luar, matahari bersinar terang. Langit biru cerah. Keadilan telah ditegakkan. Tapi cerita belum berakhir bagi mereka yang ada di dalam penjara. Neraka yang sesungguhnya baru saja dimulai. Lembaga Pemasyarakatan, Lapas, Perempuan kelas 2A Pondok Bambu. Dunia Helsi Herlinda telah berubah 180 derajat. Dari tidur di atas kasur kingkol dengan sprei sutra, kini ia harus tidur berhimpitan di atas matras tipis yang baunya apek, bercampur keringat puluhan orang lain di dalam satu sel yang sempit. Tidak ada AC. Udara panas dan lembab membuatnya sesak napas setiap malam. Helsi masuk ke blok Melati, blok yang terkenal keras. Di hari pertamanya sebagai narapidana resmi dengan vonis 15 tahun, kesombongan Helsi belum sepenuhnya hilang. Ia masih merasa dirinya adalah nyonya besar yang sedang mengalami nasib sial sementara. Saat jam makan siang di aula penjara, Helsi menatap nampan aluminium berisi nasi cadong, nasi jatah penjara, yang keras, sayur kangkung layu yang airnya bening seperti air cuci kaki, dan sepotong tempe goreng yang kerasnya seperti batu. "Makanan apa ini?" teriak Helsi, membanting sendoknya ke meja panjang. Suaranya menggema, membuat puluhan narapidana lain menoleh. "Saya tidak bisa makan sampah begini." "Heh, sipir. Panggilkan koki kalian. Saya mau pesan ayam bakar dan jus jeruk. Saya bayar." Seorang wanita bertubuh gempal dengan tato mawar di lehernya, yang duduk di ujung meja, berdiri perlahan. Dia adalah Mami Rose, kepala geng di blok itu. Mami Rose dihukum karena kasus pembunuhan suami yang berselingkuh. Dia paling benci dengan orang yang berisik dan sombong. Mami Rose berjalan mendekati Helsi, diikuti 2 anak buahnya yang berwajah sangar. Nenek sihir," sapa Mami Rose dengan suara berat. "Lu pikir ini restoran bintang 5? Lu di sini napi, sama kayak kita. Jangan banyak tingkah." Helsi menatap Mami Rose dengan jijik. "Jangan bicara sama saya. Kamu tahu siapa saya? Saya Helsi Herlinda, orang kaya." Mami Rose tertawa terbahak-bahak, diikuti seluruh aula. "Orang kaya? Gue lihat berita lu di TV. Lu nenek yang nyiksa cucu sendiri di gudang kan? Yang ngasih makan cucunya sisa tulang?" Mendengar itu,
Atmosfer di kantin berubah menjadi mematikan. Di penjara wanita, ada hukum tak tertulis. Kasus pembunuhan masih bisa ditoleransi, kasus narkoba biasa saja, tapi kasus kekerasan terhadap anak, terutama oleh ibu nenek, adalah kasta terendah. Semua napi wanita yang rata-rata adalah seorang ibu, sangat membenci pelaku kekerasan anak. "Oh, jadi ini orangnya?" desis salah satu napi lain. Mami Rose mengambil nampan makanan healthy, lalu meludahinya tepat di atas nasi. "Cuy. Tuh, ayam bakar spesial buat lu. Makan." "Kurang ajar." Healthy berdiri hendak menampar Mami Rose. Tapi gerakannya kalah cepat. Mami Rose menjambak rambut sasak Healthy yang sudah kempes, lalu membenturkan wajah Healthy ke nampan makanannya sendiri. Brak! Healthy menjerit kesakitan. Hidungnya berdarah. Nasi bercampur ludah menempel di wajahnya. "Dengar ya, Nek," bisik Mami Rose di telinga Healthy. "Mulai hari ini, lu yang nyuci baju gue, mijitin kaki gue, dan bersihin WC blok kita tiap pagi. Kalau lu nolak, atau lu ngadu ke sipir, gue pastiin hidup lu di sini bakal kayak neraka. Lebih parah dari gudang tempat lu nyiksa cucu lu." Healthy menangis, tubuhnya gemetar ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar bahwa uang dan status sosialnya tidak berlaku di balik jeruji besi ini. Ia sendirian, lemah, dan dibenci semua orang. Di sel lain, Glenca mengalami nasib yang tak kalah buruk. Ia yang biasa manja dan glowing, kini menjadi bulan-bulanan. Ia sering menangis di pojok sel, memanggil-manggil nama raja, anaknya. Setiap kali ia menangis berisik, teman satu selnya akan melemparnya dengan bantal atau botol air. "Berisik wai. Anak lu udah seneng diambil negara daripada diurus emak gila kayak lu," bentak teman selnya. Glenca hanya bisa memeluk lutut, meratapi nasib. Bayangan wajah raja yang digendong petugas dinas sosial terus menghantuinya. Ia kehilangan segalanya. Kebebasan, kecantikan, dan buah hatinya. 3 bulan berlalu. Kabar mengejutkan datang bagi Healthy, Fandi, dan Glenca. Sipir memberitahu bahwa ada kunjungan untuk mereka. Nama pengunjungnya, Naysila Mirdad. Harapan melambung tinggi di hati mereka. Healthy berpikir Naysila akhirnya luluh dan mau memaafkan, atau setidaknya membawakan uang dan makanan enak. Fandi berpikir Naysila merindukannya. Mereka digiring ke ruang kunjungan. Fandi dibawa dari blok pria dengan tangan diborgol. Healthy dan Glenca dari blok wanita. Penampilan mereka sangat mengenaskan. Fandi kurus kering, kepalanya botak, digunduli saat masuk, dan ada bekas lebam di pipinya, tanda perpeloncoan di sel pria. Healthy terlihat seperti nenek-nenek jompo yang tidak terurus. Rambutnya memutih semua, giginya ompong satu karena insiden di kantin. Glenca tatapannya kosong, kantung matanya hitam pekat. Di seberang kaca pembatas, duduk Naysila Mirdad. Naysila tampak bercahaya. Ia mengenakan dress putih elegan, rambutnya tergerai indah, wajahnya segar dan cantik. Di sebelahnya duduk Misha Chandrawinata, tampak gagah melindungi. Kontras antara surga dan neraka sangat nyata di ruangan itu. Mereka duduk, memegang gagang telepon intercom. Naysila anakku." Suara Healthy bergetar, air mata buaya mulai menetes. "Mama kangen. Mama menderita di sini, Nay. Mereka jahat sama Mama. Tolong Mama, Nak, cabut tuntutanmu, atau setidaknya kirimin Mama uang. Mama butuh beli obat, kasur Mama tipis." Fandi ikut memelas. "Nay, aku sakit-sakitan di sini. Aku batuk darah. Tolong aku, Nay. Aku janji bakal jadi suami yang baik kalau aku keluar. Aku masih cinta kamu." Glenca hanya diam menunduk, lalu tiba-tiba mendongak dengan mata liar. "Raja mana? Kak Nay bawa raja kan? Aku mau lihat anakku." Naysila menatap mereka satu persatu dengan tatapan datar. Tidak ada kebencian yang meledak-ledak seperti dulu. Yang ada hanya rasa dingin. Rasa, selesai. "Aku datang ke sini bukan untuk membebaskan kalian," ucap Naysila tenang melalui intercom. Suaranya jernih dan tegas. "Aku datang untuk berpamitan." "Pamitan? Kamu mau kemana?" tanya Fandi panik. "Minggu depan,
Aku dan Arka akan pindah ke Eropa. Aku sudah menjual perusahaan di sini dan membuka cabang di sana. Aku ingin Arka tumbuh di lingkungan baru, di mana tidak ada orang yang tahu sejarah kelamnya, di mana tidak ada kenangan tentang ayahnya yang pengecut dan neneknya yang kejam. Jual perusahaan? Mata Helsi terbelalak. Terus, rumah? Rumah mewah kita? Naysila tersenyum tipis. Rumah itu sudah aku jual 2 minggu yang lalu. Isinya sudah dikosongkan. Gudang tempat kalian menyiksa Arka sudah diratakan dengan tanah oleh pemilik baru. Jejak kalian sudah hilang sepenuhnya dari muka bumi ini. Kamu tega, Nay? Seru Helsi. Itu warisan buat cucu-cucu. Warisan? Misha angkat bicara. Ibu lupa? Kalian punya utang restitusi 5 miliar rupiah ke Arka. Karena kalian tidak bisa bayar, pengadilan menyita sisa-sisa aset kalian di kampung. Tanah warisan leluhur ibu di desa? Sudah disita negara minggu lalu. Kalian resmi tidak punya apa-apa. 0. Helsi lemas. Tanah di kampung adalah satu-satunya harapan terakhirnya jika keluar penjara nanti. Kini harapan itu pun musnah. Percakapan di ruang kunjungan itu semakin mencekam. Fandi mulai menangis sesenggukan, menyadari bahwa ia benar-benar akan ditinggalkan. Nay, Arka itu anakku juga. Aku berhak tahu dia tinggal di mana. Fandi mencoba menggugat haknya, meski terdengar konyol. Naysila menatap Fandi tajam. Hak seorang ayah gugur saat dia membiarkan anaknya kelaparan dan disiksa di depan matanya sendiri. Bagi Arka, ayahnya sudah meninggal. Dan aku tidak akan pernah meralat itu. Naysila mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya. Ia menempelkannya ke kaca. Di dalamnya ada foto terbaru Arka. Arka terlihat gemuk, pipinya merah merona, sedang tertawa lepas sambil memegang es krim di sebuah taman bunga yang indah. Tidak ada lagi ketakutan di matanya. Lihat ini, kata Naysila. Ini wajah anak yang bahagia. Bahagia karena kalian tidak ada di hidupnya. Glenca mencoba menggapai foto itu dari balik kaca, kukunya menggaruk kaca pembatas. Anakku mana? Raja gimana? Dia bahagia enggak? Naysila menyimpan kembali foto Arka. Raja? Dinas sosial sudah menemukan orang tua asuh untuknya. Pasangan dokter yang sudah lama tidak punya anak. Mereka baik, penyayang, dan waras. Raja sekarang punya nama baru, keluarga baru, dan masa depan yang cerah. Jauh lebih baik daripada dibesarkan oleh ibu narsis yang menjadikan anak sebagai aksesoris konten sosial media. Kamu jahat, teriak Glenca histeris. Itu anakku. Kamu yang jahat, Glenca, balas Naysila dingin. Kamu punya kesempatan jadi ibu, tapi kamu sia-siakan. Sekarang nikmati kesendirianmu. Naysila berdiri. Ia merapikan gaunnya. Waktu kunjungan habis. Ini terakhir kalinya kalian melihat wajahku. Jangan harap aku akan mengangkat telepon kalian, membalas surat kalian, atau mengirim uang sepeser pun. Bagi saya, kalian sudah mati hari ini. Nay, jangan pergi. Mama mohon. Mama nggak kuat di sini. Mami Rose jahat sama Mama. Helsi meraung, memukul-mukul kaca. Wibawanya hancur lebur menjadi debu. Fandi menempelkan dahinya ke kaca, air matanya membasahi permukaan gelas itu. Maafin aku, Nay. Maafin aku. Naysila tidak menoleh lagi. Ia menggandeng lengan Misha, dan berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah tegap. Punggungnya tegak, bebannya terangkat. Di belakangnya, suara tangisan dan teriakan putus asa dari 3 orang yang dulu pernah ia sebut keluarga, perlahan menghilang saat pintu besi berat tertutup rapat. Bam! Suara pintu tertutup itu adalah musik terindah yang pernah didengar Naysila. Waktu adalah hakim yang paling kejam. Ia berjalan lambat bagi mereka yang menderita, dan berjalan cepat bagi mereka yang bahagia. Tahun kedua di penjara, Fandi Christian tidak bertahan lama. Kondisi fisiknya yang lemah dan mentalnya yang rapuh membuatnya menjadi target empuk di penjara. Ia sering sakit-sakitan karena depresi berat. Batuk darahnya semakin parah, ternyata ia mengidap TBC akut yang tertular di sel yang padat. Suatu malam yang dingin, Fandi ditemukan kaku di pojok selnya sambil memeluk sobekan koran bekas yang memuat foto Naysila dari berita lama. Ia meninggal dalam kesepian,
tanpa ada keluarga yang menemani. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman umum tanpa nisan bernama, karena Naysila menolak mengurusnya dan Helsi masih di penjara. Tahun ketiga di penjara, kabar kematian Fandi memukul jiwa Helsi Herlinda. Namun, alih-alih bertobat, ia semakin gila. Ia terkena serangan stroke setelah berkelahi memperebutkan jatah roti dengan napi lain. Helsi kini lumpuh separuh badan. Mulutnya miring, bicaranya tidak jelas. Karena tidak ada keluarga yang bisa merawat atau membiayai pengobatan, ia hanya berbaring di klinik penjara yang fasilitasnya minim. Ia buang air di tempat tidur, sering dibentak oleh perawat yang kelelahan. Wanita yang dulu jijik melihat debu sedikit saja di lantai rumahnya, kini hidup berlumuran kotorannya sendiri. Setiap malam, ia meracau memanggil nama Fandi dan Arka, tapi tidak ada yang datang. Hanya bayangan dosa-dosanya yang menemani. Tahun kelima di penjara, Glenca Cisara kehilangan kewarasannya sepenuhnya. Rasa bersalah dan kerinduan pada raja membuatnya halusinasi. Ia sering terlihat menggendong guling kumuh, menimangnya seolah itu bayi, dan menyanyikan lagu, Nina Bobo, dengan suara sumbang. Ia dipindahkan ke sel isolasi khusus untuk narapidana dengan gangguan jiwa. Kecantikannya hilang tak berbekas. Wajahnya penuh kerutan dini, tatapannya kosong melompong. Ia hidup dalam dunianya sendiri, dunia di mana ia masih kaya dan raja masih ada di pelukannya, sebuah pelarian menyedihkan dari realita yang tak tertahankan. Sementara itu, ribuan kilometer dari sana, di sebuah kota kecil yang indah di kaki pegunungan Alpen, Swiss, udara musim semi terasa segar. Bunga-bunga tulip bermekaran dengan warna-warni yang memanjakan mata. Naysila Mirdad sedang duduk di beranda sebuah chalet, rumah kayu, mewah yang menghadap ke danau biru jernih. Ia sedang menyeruput teh hangat, membaca laporan bisnis perusahaannya yang semakin mendunia lewat iPad. Mama. Mama. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun berlari riang ke arahnya. Tubuhnya tinggi, tegap, dan sehat. Wajahnya tampan dengan senyum yang sangat cerah. Itu adalah Arka. Tidak ada lagi jejak anak kurus yang dikurung di gudang. Arka tumbuh menjadi anak yang cerdas, jago bermain piano, dan fasih 3 bahasa. Hei jagoan mama, pelan-pelan larinya, sambut Naysila merentangkan tangan. Arka memeluk ibunya erat. Mama, lihat. Aku dapat nilai A lagi di ujian matematika. Terus Coach David bilang tendangan bolaku makin kencang. Pamer Arka dengan bangga. Wah, hebat sekali anak mama. Nanti malam kita rayakan ya. Mau makan apa? Mau pasta buatan Papa Misha, seru Arka. Dari dalam rumah, Misha Chandrawinata keluar membawa nampan berisi kue kering. Ia mengenakan apron masak, tersenyum hangat. Misha dan Naysila telah menikah 2 tahun lalu. Misha menjadi figur ayah yang luar biasa bagi Arka, mengisi kekosongan itu dengan kasih sayang tulus tanpa syarat. Siapa yang panggil-panggil Papa Misha? Goda Misha sambil mencolek hidung Arka dengan sedikit tepung. Arka tertawa lepas. Suara tawanya begitu renyah, memenuhi udara pegunungan yang sejuk. Malam itu, mereka makan malam di teras bawah langit yang bertabur bintang. Suasananya hangat dan penuh cinta. Setelah Arka tidur, Naysila dan Misha duduk berdua di depan perapian. Misha menggenggam tangan istrinya. Kamu terlihat bahagia, Nay, ucap Misha lembut. Naysila menyandarkan kepalanya di bahu Misha. Ia menatap api yang menari-nari di perapian. Aku bahagia, Misha. Dulu, aku pikir balas dendam terbaik adalah melihat mereka hancur. Memang, ada rasa puas saat melihat mereka di penjara. Tapi, Naysila diam sejenak, lalu tersenyum. Tapi ternyata aku salah. Balas dendam terbaik bukan tentang menghancurkan mereka. Balas dendam terbaik adalah melihat Arka tertawa lepas tanpa trauma. Balas dendam terbaik adalah bangun setiap pagi tanpa rasa takut. Balas dendam terbaik adalah hidup sukses, kaya raya, dan bahagia, melupakan bahwa mereka pernah ada. Misha mencium kening Naysila. Mereka hanyalah masa lalu yang sudah jadi abu. Nay, kamu adalah burung phoenix yang bangkit dari abu itu. Naysila mengangguk. Ia teringat wajah Helsi yang memelas di penjara, wajah Fandi yang putus asa. Bayangan itu kini terasa kabur, seperti mimpi buruk yang sudah lewat saat bangun pagi. Di kamar atas,
Arka tidur nyenyak memeluk guling. Tidak ada lagi mimpi buruk tentang gudang gelap. Tidak ada lagi rasa lapar. Hidupnya penuh cahaya. Kejahatan mungkin menang sesaat, tapi kebenaran dan kasih sayang seorang ibu akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Keluarga Halsey mungkin hancur lebur dalam penyesalan abadi di balik jeruji besi, namun Naysila dan Arka terus melangkah maju, menjemput masa depan yang gemilang. Dinasti mertua yang kejam itu telah runtuh, dan di atas puing-puingnya, Naysila membangun istana kebahagiaan yang tak akan pernah bisa diruntuhkan lagi.